Sebelum memulai praktik, persiapkan komponen terlebih dahulu. Untuk komponen yang biasa saya gunakan, saya meminjam di tempat peminjaman alat di bengkel listrik. Ini adalah alat yang saya gunakan dalam praktikum listrik dasar. Yang pertama, ada power supply DC yang digunakan untuk memberikan tegangan pada rangkaian. Lalu ada multimeter analog yang digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan juga hambatan. Lalu ada multimeter digital, sama halnya seperti multimeter analog. Lalu ada resistor, dan ada potensiometer. Lalu yang terakhir adalah kabel hubung. Sudah tahu alat-alatnya kan? Langsung saja kita praktik. Percobaan pertama, menggunakan multimeter. Di sini kita akan menggunakan multimeter sebagai ohmmeter. Yang pertama, kita kalibrasi terlebih dahulu dan jarum harus menunjukkan pada 0 supaya multimeter dapat akurat saat digunakan. Di sini kita akan mengukur besar tahanan pada resistor. Pengukuran dilakukan secara paralel. Setelah melakukan pengukuran, jarum menunjukkan pada angka 33, di mana faktor pengalinya adalah 1000. Resistor yang diukur adalah resistor sebesar 33.000 ohm. Kesimpulannya, untuk mengukur tahanan harus menggunakan rumus hasil pengukuran dikali faktor pengali. Percobaan kedua, tahanan dalam pada multimeter. Saya on-kan satu daya pada 10 volt. Saya menggunakan resistor 100 ohm. Di sini kita akan menggunakan rangkaian sebagai berikut. Dan didapatkan tegangan sebesar 200 mV. Jadi kesimpulannya, multimeter yang digunakan sebagai ampermeter mempunyai tahanan yang sangat-sangat kecil. Dapat dibuktikan dengan perhitungan tegangan pada multimeter dibagi arus pada multimeter, sehingga hambatan dalam ampermeter sebesar 2 ohm. Percobaan ketiga, hukum ohm, dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, kita aktifkan satu daya pada 5 volt. Setelah tegangan diatur pada 5 volt, dihasilkan arus sebesar 0,33 mA. Kita atur lagi menjadi 10 volt menjadi 2 kali lipatnya. Dan arus yang dihasilkan sebesar 0,64 mA. Kita kembalikan tegangan pada 5 volt, yang dimana arus sebesar 0,33 mA berhubungan dengan resistansi sebesar 150 ohm. Kemudian kita ganti pada 100 ohm, di mana resistor yang lebih kecil nilainya daripada 150 ohm. Dan didapatkan arus sebesar 0,48 mA, yang dimana lebih besar daripada arus yang sebelumnya. Jadi kesimpulannya, dimana semakin besar tegangan maka semakin besar arus, namun semakin besar hambatan maka semakin kecil arus, atau arus berbanding terbalik dengan hambatan. Percobaan keempat, rangkaian seri, dengan tujuan sebagai berikut. Di sini saya menggunakan satu daya sebesar 10 volt. Lalu kita akan mengukur satu persatu hambatan pada rangkaian. Dimulai pada hambatan yang pertama. Dihasilkan tegangan sebesar 1,6 volt. Lalu kita mengukur hambatan kedua. Didapatkan hasil pengukuran sebesar 5,3 volt. Dan yang terakhir, hambatan yang ketiga. Didapatkan tegangan sebesar 2,36 volt, yang dimana semua tegangan pada masing-masing resistor jika dijumlahkan sama dengan besar tegangan pada satu daya. Jadi kesimpulannya, rangkaian seri adalah rangkaian pembagi tegangan. Percobaan kelima, rangkaian paralel, dengan tujuan sebagai berikut. Di sini saya menggunakan rangkaian paralel sebagai uji coba. Langsung saja kita akan mengukur arus pada R1. Dan didapatkan hasil sebesar
17 mA. Selanjutnya, kita mengukur arus pada resistor yang kedua. Didapatkan arus sebesar 30 mA. Dan yang terakhir, kita mengukur arus total. Dan didapatkan arus sebesar 47 mA. Jadi, kesimpulannya, rangkaian paralel adalah rangkaian pembagi arus. Hal ini dapat dibuktikan bahwa arus pada masing-masing resistor sama dengan sumber arus. Selanjutnya adalah percobaan 6. Percobaan 6 mempunyai tujuan sebagai berikut. Di sini saya menggunakan potensiometer sebagai pembagi tegangan. Yang pertama, onkan satu daya pada 10 volt. Lalu atur potensiometer sebagai pembagi tegangan. Jika potensiometer diputar pada sisi positifnya, maka hambatan pada potensiometer semakin besar, dan di mana hambatan yang besar akan menghasilkan tegangan yang besar pula. Dan jika potensiometer diputar pada sisi negatifnya, maka hambatan pada potensiometer akan sangatlah kecil, sehingga tegangan pada potensiometer sangatlah kecil saat diputar pada sisi negatif. Kesimpulannya, pada praktek ini kita menemukan pada tujuan poin 2, yang dimana resistansi yang lebih besar daripada resistansi lain, bahkan jauh lebih besar, maka akan mempunyai tegangan yang sangat besar pula dibandingkan tegangan pada resistansi lain. Selanjutnya adalah percobaan ketujuh, yaitu hukum Kirchhoff. Saya menggunakan hukum Kirchhoff 1, di mana arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Inilah rangkaian yang saya gunakan, di mana resistor yang paling ujung adalah resistor seri. Langsung saja, kita akan mengukur arus pada resistor yang pertama dengan menghubungkan seri dengan ampere meter. Dan didapatkan arus sebesar 17 mA. Lalu kita mengukur pada resistor yang kedua. Didapatkan arus sebesar 30 mA. Dan yang terakhir adalah resistor seri, dan didapatkan arus sebesar 47 mA. Dan yang terakhir, kita mengukur I total dari rangkaian ini, dan didapat arus besar 47 mA juga. Kesimpulan dari praktikum ini adalah bunyi hukum Kirchhoff 1 adalah benar adanya. Hal ini juga sesuai dengan percobaan yang kelima, di mana rangkaian paralel adalah rangkaian pembagi arus. Sehingga arus yang masuk pada suatu percabangan maka sama besarnya seperti arus yang keluar pada akhir percabangan tersebut. Seperti halnya sungai yang mempunyai percabangan aliran, maka debit airnya hampir sama dengan pertemuan aliran selanjutnya. Ya, sekian itu saja dari saya. Sebagai deadliner handal ini, saya mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan maupun kesalahan pembuatan, karena memang manusia tidak luput dari segala kesalahannya. Oh iya, habis praktik jangan lupa ngembaliin alatnya ya, jangan dibawa pulang. Dan kalau ada kerusakan pada alat, segera bilang aja ke helper biar bisa digunain buat praktik selanjutnya.